Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Kaifa khalaqakum? Kaifa haulukum? Bi khair. Alhamdulillah. Kita tentu telah mengetahui, ya. Jadi sebelum saya melanjutkan kepada kisah selanjutnya, saya akan memohon maaf dulu karena ini menjelang hari Raya Idul Fitri beberapa hari lagi ya. Ini di hari ke-23, berarti 7 hari lagi kalau buat 30 hari gitu ya. Kalau 29 hari berarti 6 hari lagi gitu. Kita bersyukur masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Bagaimana kalian di sana? Di tempatnya masing-masingnya atau gimana keadaannya gitu? Masih aman-aman di bulan Ramadan ini? Tidak banyak godaan cobaannya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tetapi sebelum dilanjut ke kisah berikutnya, saya minta dukungannya untuk subscribe, like, and share dengan channel Marfudin Anwar. Oke, terima kasih yang udah lewat di beranda saya atau udah lewat di YouTube saya, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kisah ini, dan yang udah subscribe, udah like, udah komen, and share, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda dengan berlipat-lipat kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan membahas tentang ekonomi tata negara, atau mengungkapkan atau membaca kisah ekonomi dan tata negara di zaman kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kita tentu telah mengetahui kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu yang sangat singkat, hanya 29 bulan, ya. Namun dalam 29 bulan itu beliau telah berhasil merubah dunia, membawa rakyat pada ketakwaan dan kemakmuran. Apa saja yang beliau lakukan, bagaimana kisahnya? Nah, nanti kita simak. Tetapi sebelumnya kita akan membahas, atau sebelumnya kita akan koreksi dulu gimana keadaan pemimpin kita, gimana keadaan sekarang di wilayah kita ini. Itu kepemimpinan 29 hari, 29 bulan itu bisa untuk mensejahterakan umat, untuk mensejahterakan rakyat. Kayaknya tidak bisa kalau mengikuti pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz ini, ya. Tetapi dengan mirip-mirip lah gitu. Kalau pemimpin sekarang itu harus berjuang, ya, harus bisa berjuang atau bisa memirip-miripkan lah dengan Khalifah Umar gitu. Gitu maunya gitu. Kalau seperti itu ya insya Allah aman Indonesia. Oke, kita lanjut ke kisah berikutnya. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz ada dua prinsip, ya. Prinsip utama yang menjadi dasar kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di berbagai bidang pemerintahan. Pertama, Umar bin Abdul Aziz memiliki semangat yang kuat untuk memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, hal ini selalu ditekankan oleh Umar dan Abdul Aziz kepada para pejabat dan rakyatnya. Hal ini adalah ketetapan yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk diikuti, gitu. Nah, kedua, Umar bin Abdul Aziz mementingkan kebenaran, keadilan, dan membersihkan pemerintahan dari segala bentuk kezoliman.
Prinsip ini menjadi dasar setiap kebijakan politik dan ini juga sesuai dengan tujuan hukum dalam Islam. Gitu. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia. Sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan bukanlah bagian dari syariat Islam. Yang bertentangan itu ya. Gitu. Itu kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman adalah hal yang dirasakan oleh umat Islam saat dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Seandainya kembali Umar bin Abdul Aziz ya memimpin Islam, wah kayaknya bangkit gitu. Seandainya gitu kan. Nah, lanjut. Umar bin Abdul Aziz telah mengambil langkah-langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya ada iklan lewat. Nah, salah satunya gitu ya. Langkah besar yang diambilnya adalah membagi pendapatan dan kekayaan negara secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Bukan digenggam sama sendiri. Kita dulu sebelum orang lain. Kita dulu sebelum orang lain. Manfaatkan kesempatan. Tidak ada dua kali. Nah itu yang salahnya. Di kita. Gitu. Kalau Umar, nanti dulu kita mah. Nanti dulu kita mah. Orang lain dulu. Masyarakat dulu. Itu sejahtera baru namanya. Gitu. Nah ini. Dengan analisis yang matang. Umar menyadari bahwa ketidakadilan dalam pembagian kekayaan negara menyebabkan ketegangan sosial dan meningkatkannya tindak kriminal. Betul. Apa yang kita rasakan saat ini karena tidak adilnya, karena tidak kebijakannya seorang pemimpin, akhirnya banyak meningkatkan tindakan kriminal banyak gitu ya. Demo di mana-mana gitu kan, demonstrasi terus gitu kan karena tidak ada keadilan gitu. Nah, kalau zaman Khalifah Umar, ya itu mah masa Khalifah Umar, iya, tetapi kita kan nenek moyang kita itu adalah Khalifah Umar dari sananya gitu. Sampai beliau gitu kan, sampai Nabi Adam gitu kan. Itu nenek moyang kita. Berarti yang harus dituruti siapa? Ya, nenek moyang kita lah gitu. Nenek moyang kita sebagai pembawa agama Islam, yaitu nenek moyang kita jangan jauh ke Nabi Adam, jangan jauh-jauh ke Nabi Adam ya, ke Kangjeng Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman, ya itu yang harus dituruti. Kalau luar dari situ berarti bukan umat Nabi, gitu, bukan buat Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Mengikuti umat Nabi Isa, Nabi Musa, gitu kan. Tapi maksudnya ke sana, tetapi dengan cara yang beda. Gitu. Tetapi seharusnya kita mikir bahwa kita itu umat Nabi Muhammad yang terakhir. Bukannya umat Nabi Musa. Tapi enaknya, beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad adalah satu kali kebaikan dibayar dengan 10 kebaikan. Satu kali baca surat Al-Quran, baca suruh Al-Quran dibayar dengan 10 kebaikan. Kalau zaman Nabi Musa tidak. Lakukan satu kali, buruhnya satu kali. Gitu. Mau 700 kali berarti harus 700 kali atau 1000 kali, harus 1000 kali melakukan kebaikan. Buruhnya juga atau upahnya juga 1000 kebaikan. Nah, zaman Kanjeng Rasul tidak. Orang yang pahalanya melimpah gitu di Kanjeng Rasul mah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melimpahnya apa? Satu kebaikan dibayar 1000. Satu kebaikan dibayar 10. Apalagi di bulan Ramadan, satu kebaikan dibayar 1000. Nah itu. Keberuntungan jadi Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu hadirin sekalian. Sampai di mana tadi? Nah, ya. Jadi meningkatkan karena tidak keadilan tadi, gitu ya, tidak adil, maka banyak menyebabkan ketegangan sosial dan meningkatkan tindak kriminal gitu.
Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan berani dengan melarang pegawai pemerintahan dan bangsawannya untuk mendapatkan porsi lebih dalam pembagian kekayaan negara. Mereka diberi jatah yang sama dengan masyarakat lainnya. Sama jatahnya itu si bangsawan, si pejabatnya, gitu ya. Jadi jatah itu disamakan dengan masyarakat. Ya masyarakat muda mau apa kalau jatahnya disamakan dengan masyarakat? Gitu. Muda mau apa? Karena sama gitu. Sedangkan kepemimpinan, kerjaan lebih sibuk beliau, gitu kan? Tapi masyarakat walaupun tidak kerja atau walaupun kerjanya sebagai masyarakat lah gitu, bukan sebagai pemimpin, tetapi masalah hartanya atau masalah pembagiannya itu sama, gitu ya. Makanya sejahtera, gitu. Maka mereka di sini diharuskan dan jika memiliki kekayaan yang diperoleh secara tidak adil, mereka diharuskan mengembalikannya. Gitu. Selain itu, Umar memberikan nafkah lebih kepada kelompok masyarakat, kepada kelompok masyarakat miskin melalui zakat dan dana dari Baitul Mal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, gitu. Nah, jadi untuk kita semua semoga ini terinspirasi gitu bagi pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kota gitu ya, pemimpin-pemimpin desa, pemimpin-pemimpin kampung gitu, atau pemimpin-pemimpin masjid gitu, sebagai hansip-hansipnya gitu. harus bisa gitu ya, baru aman gitu. Nah, jadi semoga kita juga bisa mencontoh gitu kan. Kita mengguar atau membongkar rahasia atau membongkar cerita atau hikayah atau cerita gitulah, supaya kita ingat bahwa kita harus bertekad atau berlaku adil lah gitu ya. Tuh. Jadi jangan sampai yang kebagian bansos kebagian, yang kaya malah yang kebagiannya, yang miskinnya tidak. Nah itu yang jadi demonya gitu kan. Oke. Nah selain itu Umar memberikan nafkah lebih kepada kelompok masyarakat miskin melalui zakat dan dana dari Baitul Mal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lanjut ya. Lalu hadirin sekalian, Umar memastikan adanya kondisi sosial yang aman dengan menghilangkan kecemburuan sosial. Beliau menghapus pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menjalankan sistem ekonomi bebas yang terbatas oleh aturan-aturan syariah dengan kondisi sosial yang aman dan sistem ekonomi yang baik. Banyak orang berinvestasi dalam bisnis dan perdagangan. Nah ini, berinvestasi itu dari dulu ada teman-teman. Investasi apa? Tanah, investasi apa? Pabrik, investasi apa gitu kan, buat masa depan gitu. Nanti ada pembahasan masalah bisnisnya gitu ke depannya. Di perdagangan gitunya, berinvestasi dalam bisnis dan perdagangannya gitu. Kalau Khalifah Umar diajarkan semuanya gitu ya. Oh ada itu mah zaman Nabi gitu kan, masih zaman yang diijabah lah gitu. Ya kalau sekarang juga kenapa tidak gitu. Jangankan dulu memikirkan diijabah, tetapi perilaku kita mungkin harus lebih baik baru doa diijabah. Kalau di lubuk atau di dalam hati kita banyak kedengkian, kebencian, menggunjingkan orang, ini menjelekkan di belakangnya, kan gitu, itu doanya akan tertahan gitu ya. Kecuali orang yang sakit hati itu doanya bakal dikabul gitu. Misalkan
orang itu teraniaya, tersakiti. Lalu dia berdoa, ya Allah, moga. Nah, takutnya kalau kita melakukan kejelekan kepada orang lain atau kejahatan kepada orang lain, takutnya yang teraniaya itu mendoakan lah orang itu supaya bangkrut kek, gimana kek, gitu, celaka kek, kan gitu. Meren kalau orang yang teraniaya mendoakan kemana tuh, itu bakal diijabah karena orang teraniaya dianiaya gitu. Gitu. Jadi jangan sekali-kali lah. Bukan jangan sekali-kali. Jadi gini lah. Lebih tepatnya kita harus berusaha. Sebagai manusia itu pasti banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan dari apapun itu, dari bisnis, dari perdagangan, dari kepemimpinan, dari kerjaan gitu. Dari sosial gitu. Pastilah banyak kesalahan. Tetapi dengan catatan kita harus berpegang dengan keimanan, keislaman gitu. Sedikit-sedikit kita membuka pikiran kita, pola pikir kita bahwa melakukan seperti ini gitu ya. Seperti tadi dengki gitunya, mengundi nasib, ngambil bank emok, itu harus sedikit-sedikit lah dibuang. Sedikit-sedikit. Kalau yang biasa seperti itu, membuang semuanya nggak bakal bisa. Tetapi kita harus berusaha sedikit-sedikit, akhirnya jadi bukit seperti itu. Kalau menabung sedikit-sedikit jadi bukit. Kalau dibuang sedikit-sedikit jadi terang. Gitu kan. Nah, lanjut. Nah, jadi tadi sampai berinvestasi dalam bisnis dan perdagangan. Gitu. Nah, hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan keimanan kita, keislaman kita, keisanan kita. Kita tinggal syukuri dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu wa ata'na sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, lanjut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mau menentukan harga barang-barang di pasaran. Tidak mau. Ya, tidak ingin membebani ahli zimah, ya, ahli zimah di luar kekuatan mereka. Sehingga mereka tak punya jalan lain kecuali harus menjual apa-apa yang mereka miliki. Nah, sang khalifah tidak ingin membebani siapapun kecuali sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Sehingga orang-orang berjual beli sebagaimana yang mereka inginkan. Bukan diatur-atur sama pemimpin gitu ya. Jadi ya di kita kan ada mirip-mirip, yang ada diatur harus dijual sekian-sekian gitu kan. Di sini mah ngejualnya jadi apa ya? Bukan berarti sekonyong-konyong gitu, tetap itu juga masih dalam pengawasan dari pemerintahan Umar tadi, tetapi tidak gitu menentukan bahwa barang-barangnya harus dari pasaran ini tidak gitu ya. Apapun yang dia punya mau dijual silahkan, kan seperti itu. Jual belinya asal jangan sampai merugikan orang lain. Nah, terkadang yang riba itu yang merugikan orang lain gitu. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mencanangkan program bantuan kepada orang-orang miskin. Bagi siapapun yang dililit hutang dan tak mampu mengembalikannya, maka pemerintah akan membantunya dalam mengembalikan hutang-hutangnya itu. Tentu ini adalah salah satu program yang menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Oke. Gitu. Hingga akhirnya datang sebuah surat dari salah seorang pegawainya yang diantaranya isinya adalah sebagaimana berikut ini. Aduh. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendapati orang yang mempunyai rumah
pembantu, perabotan rumah tangga dan lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu dibantu untuk mengembalikan hutangnya? Khalifah menjawab, seorang muslim itu harus mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu yang membantunya sehari-hari, kedua untuk berjihad melawan musuh, serta perabotan untuk rumahnya. Maka yang seperti itu jika memiliki hutang, tetaplah seorang yang perlu dibantu. Saya punya hutang nih, hutangnya kemana? Hutangnya saya beli Fortuner. Wah, itu mah bukan harus dibantu lagi. Hutang disengaja. Ini mah hutang tadi ambil beras buat makan sehari-hari. Itu buat beli ini, buat beli minyak, beli pecin, beli garam gitu kan, buat ini sehari-hari, tidak ada utang dulu. Nah, itu yang harus dibantu, bukannya yang beli Fortuner atau yang nganyuk Fortuner yang harus dibantu, bukan itu maksudnya. Gitu ya. Ya, barangkali gitu. Seperti itu. Terkadang ya, kenapa seperti itu? Banyak di bansos itu banyak yang dibantu orang kaya. Jadi orang kaya kadang-kadang gini, ada aparat misalkan dari sana turun bansos. Sebelum orang lain keluarnya dulu, keluarganya dulu yang dibagi. Akhirnya yang lain yang harus dibantu itu tidak kebagian. Malah di situ tidak ada data-datanya. Berarti tidak diusahakan. Kalau diusahakan di situ harus ada apa? Bahwa orang ini betul-betul harus dibantu tetapi datanya tidak ada, maka bantulah datanya. Atau bisa dicari gimana solusinya supaya dikasih orang itu. Atau supaya kebagian orang itu walaupun tidak ada data. Karena dia yang patut dibantu. Gitu. Nah, ini kebun-kebunnya. Zaman dulu kan masih ada kebun ya. Apa kebun padi apa ini? Gitu ya. Ini digambar melihatkan keindahan alamnya nih zaman Sayyidina Umar. Biasanya kan nggak tahu nih gambarnya di mana gitu ya. Soalnya ini kalau Mekah kan gundul bukan kayak gini. Gitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian dengan memberikan insentif ya kepada petani. Oh iya. Jadi petani ini judulnya. Jadi gambarnya juga seperti ini, petani. Ya. Tuh. Beliau melihat pertanian sebagai salah satu sumber penghasilan utama. Ya, dari dulu. Gitu, sampai sekarang itu pertanian itu sebagai penghasilan fungsi pertama. Gitu ya. Dan melakukan langkah-langkah seperti mengurangi beban pajak kepada petani. Gitu, memberikan pinjaman kepada mereka serta meningkatkan saluran irigasi untuk mendukung pertanian. Nah, maka Sayyidina Umar atau yang gambar ini melukiskan seperti itulah. Ini irigasinya, air mengalir jauh sampai ke hilir gitu. Dari hulu sampai ke hilir. Ya pasti airnya seperti itulah, tidak ada air nanjak. Tidak ada gitu. Kalau air terus turun di mana ada legok di situ ada air. Nah, kecuali musim kering itu kalau ada legok tidak ada air, gitu kan? Kalau musim hujan ya, jangankan legok, rumah juga dibanjiri sama air. Ya. Ya. Jadi beliau melihat pertanian ini sebagai salah satu sumber penghasilan. Nah, makanya yang punya sawah itu jangan dihabisin pakai gedung. Pakai bangunan yang, apalagi bangunan yang nggak jelas gitu. Sekarang ini banyak ya persawahan yaitu kebun-kebun yang dijadikan perumahan-perumahan. Ada yang punya kebun, ada yang punya tanah, satu bidang tanah, ya. Padahal satu gitu-gitu aja, sebidang gitu dijual. Apa di tempatnya rumah gitu kan. Akhirnya mau beras beli. Nah, ini yang gimana ya? Gitu. Jadi ya serba modern lah, pengen pakai mesin modern ini itulah. Beli beras tahun 2000 gitu kan, tahun 2000 banyak tenaga yang diganti mesin, nah, gitu kan. Lagunya itu dari tahun 2000 teman-teman gitu.
Ya, kita kan harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Tetapi dengan mengikuti perkembangan zaman ini jangan sampai disalahgunakan. Diambil perkembangan walaupun apa perkembangan dari barat ini datang ke Indonesia. Diikuti terus. Sampai kan pakai baju diikuti. Usahanya diikuti. Ini mah modernnya kelebihan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi lanjut. Nah, beliau tadi ya melihat pertanian sebagai salah satu sumber penghasilan utama masyarakat dan melakukan langkah-langkah seperti mengurangi beban pajak dan pada petani, memberikan pinjaman kepada mereka. Ini buat beli pupuknya, ini buat beli berasnya, atau ini buat beli apa tuh kepentingan bertani lah gitu ya, buat bajak sawahnya. Maka dulu ada bantuan dari pemerintah itu ada sapi PPW gitu kan. Ada garpuh PPW juga. Ada ikan mas. Ada pokoknya kepentingan petani itu ada programnya dulu. Tapi sekarang kayaknya udah gak kelihatan gitu ya. Seperti pepohonan atau pohon-pohon duren, apa mangga, apa segala macam lah yang disumbangkan ke petani itu. Tapi sekarang mau nanam duren harus beli. Mau nanam apapun itu harus beli, tidak ada sumbangan. Apakah diganti sumbangannya dengan bansos gitu. Ya gitulah, mungkin itu mah gimana sekarang modern zamannya. Oke, lanjut. Nah, kelihatannya gambarnya ini lagi meriung. Lagu meriung. Mengumpul meriung teh. Itu mengumpul. Ya teh keur ngabadamikeun atau keur ngomongkeun rencana gitu nya. Keur ngomongkeun rencana manehna ayeuna arek ka mana usaha. Cek bahasa Sunda. Jadi Umar bin Abdul Aziz melakukan terobosan dalam meningkatkan pertanian dengan memberikan perhatian dan keringanan pajak kepada para petani. Nah, beliau juga mendorong perbaikan lahan pertanian dan menghidupkan kembali lahan yang mati. Gitu. Umar memberikan perhatian kepada para petani dengan mengganti kerusakan yang disebabkan oleh pasukan tentara dan memberikan pinjaman kepada mereka. Gitu. Jadi mungkin gini ya. Waktu itu musim perang gitu kan. Perang sama orang-orang kafir. Nah, si tanahnya mungkin si pelatarannya itu banyak yang rusak, maka oleh Umar diganti gitu kan. Dan diberi keringanan untuk berbayar pajak gitu kan. Segala macamnya supaya ya itu tadi petani itu harus gemah, ripah, repeh, rapih, loh jinawi gitu. Mungkin ada yang tidak ngerti ya. Gemah, ripah, repeh, rapih, loh jinawi. Atau bru di juru, bro di kolong, ngalayah di tengah imah. Si jabrik di pipir, si jamrong di kolong. Nah gitu. Saking banyaknya hartanya gitu. Bro di joro, bro di juru, bro di jero, ngalayah di tengah imah. Apa? Sekarang mah seseuhan. Cucian tuh banyak numpuk di tengah rumah teh gitu. Jadi maksudnya mah banyak harta itu bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah imah teh saking banyaknya harta. Gitu kan. Kalau sekarang mah hartanya tidak kelihatan, yang kayak nggak ada kelihatan uangnya karena disimpannya di bank. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, manajemen ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia berikan fasilitas-fasilitas yang merangsang produktivitas dan kreativitas umat. Dengan begitu, sektor perdagangan pun semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya sektor itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya. Sehingga pendapatan masyarakat pun juga akan ikut meningkat. Gitu. Bukannya ini mah
ya banyaklah gitu ya. Kalau kita jual hasil bumi dari petani itu biasanya petani ke tengkulak lagi ke bandar lagi ke bos gitu kan, terus akhirnya apa, dari bosnya sekian, dari sekian, misalkan bos 100.000 datang ke bandarnya jadi 50.000 datang ke tengkulak jadi 20.000, dari tengkulak ke petani itu jadi 15.000 atau 10.000. Pisang jadi seberat, jadi 3.000 ke petaninya, padahal di pasar 10.000 gitu. Itu terlalu banyak mengambil keuntungan kayaknya ya. Tapi kan memang dagang harus untung ya, tapi kan jangan merugikan sebelah pihak gitu ya, harus adil dari sini ke sini, yang kalau sebagai pemimpin. Itu zaman Umar seperti itu ya. Jadi merangsang untuk melakukan produktivitas dan kreativitas. Umat itu jadi semangat. Apa yang dibutuhkan dirangsang, kasih gitu ya. Sekarang gini ya, contoh membangun irigasi tadi. Nah, karena si petani itu untuk membangun irigasi tidak ada alat-alatnya gitu ya, tidak ada semen, tidak ada pacul, tidak ada garpu, tidak ada segala macam. Nah, dibantu sama pemerintah, dibantu sama pemimpin, maka masyarakat itu aktivitasnya jalan gitu ya, karena banyak alatnya, dan segan kepada orang yang memberinya itu. Waduh, gara-gara si anu nih kita bisa punya air irigasi, air mengalir tanpa henti gitu. Itu kan ada di cerita si apa tuh, lupa, yang pakai ngejingjing jeliken itu, apa yang naik gunung noik. Ada yang pintar siapa namanya tuh, bikin yaitu sebuah ledang pancuran dari muara itu, lalu dibikin walaupun membikinnya lama tetapi hasilnya menggiurkan gitu. Jangan seperti ini. Kalau pembisnis seperti ini ya, misalkan kita pengen untung banyak, lalu kita menjual barang itu dijual semena-mena, misalkan harga 1.000 dijual 5.000, padahal yang harus dijual itu cuma 3.000, maka dijual 5.000 karena pengen untung 2.000. Nah, padahal di barangnya itu udah ada labelnya, harga 3.000 jual, dijual 5.000. Ya waktu itu mah itu hasil, tetapi untuk kedua hari, ketiga hari, ke seminggu, pas dia datang lagi ke tempat jualannya tidak ada yang beli. Kenapa? Karena mahal gitu. Dan lagi tidak sama harganya, di orang lainnya segini, di situ mah segitu. Akhirnya dia tidak laku, orang lain yang laku. Nah, itu tidak punya ilmu bisnis kalau seperti itu. Gitu ya. Yang punya ilmu bisnis itu walaupun sedikit tapi mapat. Ya, sedikit-dikit tapi jadi bukit. Itu yang bagus. Gitu, barokah, ya. Bukan ngambil segala cara untung sekian atau untung hari ini gitu kan. Untung hari ini tetapi besok nol gitu. Besok kosong, itu percuma gitu ya. Yang bagus mah itu untung 10.000, misalkan 10.000 tiap hari gitu kan, sebulan lah berapa gitu. Apalagi untung 200.000 yang udah ditentukan gitu. Jangan mengambil inisiatif sendiri dan akhirnya merugikan sendiri juga. Itu yang tidak dianjurkan oleh perusahaan juga gitu. Gitu ya. Jadi pada intinya kita harus beramanah. Jadi barokah ke sananya. Nah, itu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya kalau melihat apa? Kalau aturannya seperti insya Allah bakal maju gitu ya. Ya, lanjut ke sesi ke berapa nih? 13. Masih banyak sampai 27. Nah, kalau sudah begitu tentu pertambahan pula zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari harta mereka. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya zakat adalah salah satu solusi Islam untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir dan miskin. Kalau perekonomian masyarakat sudah kuat, tentu daya beli mereka juga akan tinggi.
Jadi sekalipun harga barang itu tinggi, mereka tetap bisa membelinya tanpa merasa keberatan. Lain halnya dengan kondisi masyarakat yang taraf hidupnya lemah, maka semurah apapun harganya suatu barang, namun mereka tetap akan merasa keberatan karena perekonomian mereka lemah. Itu beda kan belanja orang kaya sama orang miskin gitu. Ya. Jadi tidak keberatan, kelihatan. Kalau Umar melihat seperti ini, melihat seperti itu, dicari apa solusinya supaya dia bisa merasakan. Ya, aduh, jadi kayak ke padang-padangan ini. Nah, jadi bisa merasakan gitu ya. Merasakan keuntungan, negara untung, kita pun untung. Jangan negara yang untung kita yang digalainya gitu kan. Iyalah gitu. Ini naik harga, pajak juga naik. Betul. Ini naik, pajak naik. Seperti itu. Harga naik. Atau sama-sama aja. Itu utung-utung eneh, gitu ya bahasa Sunda itu. Utung-utung eneh. Utung-utung eneh teh jadi kitu-kitu keneh gitulah. Maksudnya iya, petani angkat harganya beras dari 10.000 bukan beras, berarti gabah ya, yang hasil petani itu. Gabah diangkat harganya jadi 10.000 per kilo. Sayuran atau diangkat jadi 10.000 per kilo. Dan hasil bumi pun dan apapun itu diangkat. Ke atasnya malah diangkat lagi perbayarannya. Pajak diangkat, kebutuhannya, sembakonya diangkat harganya. Nah itu tuh jadi utung-utung eneh gitu ya. Dikasih sembako, wah bunga masyarakat udah dikasih sembako, tahu-tahunya harga minyak naik, harga ini naik, atau percuma gitu-gitu keneh, untung-untung eneh gitu ya, bahasa Sakadang ya teman-teman ya, bahasa Sakadang gitu. Jadi sekalipun harga barang tinggi, mereka tetap bisa membelinya karena kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Maka semurah apapun dan semurah apapun harga suatu barang, namun mereka tetap tidak bisa akan merasa keberatan gitu ya, karena perekonomian tidak cukup atau tidak seimbang. Nah itu. Dilanjut. Nah, langkah pertama yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam urusan internal atau pemerintahan adalah memilih pejabat pemerintahan yang berkualitas. Gitu. Nah, itu. Kedua pendekatan yang digunakan adalah memilih mereka yang tidak hanya pandai atau berasal dari keluarga bangsawan, tetapi lebih dari itu, pejabat yang dipilih haruslah dapat dipercaya, baik amanah, berilmu, kuat fisik, tawado, menjaga martabat diri, ya, menjaga martabat diri, adil, berperilaku baik, penuh kasih sayang, dapat dijadikan teladan, tidak egois, mampu menjalankan tugas cerdas dan bijaksana. Gitu. Nah itu susah ya mencari yang seperti itu zaman sekarang itu. Tapi ada sih biji hitam gitu ya, biji sawi lah nyusup kayaknya gitu. Ngumpet, yang baik-baiknya itu ngumpet biasanya. Yang pinter kebalinger itu yang naik terus. Akhirnya ikut-ikutan pinter kebalinger gitu. Nah itu, jadi penuh kasih sayang. Jadi yang dipilih Umar itu, ya, balik lagi, ya. Jadi yang dipilih Khalifah Umar itu tidak hanya pandai atau berasal dari keluarga bangsawan, tetapi lebih dari itu, pejabat yang dipilih haruslah dapat dipercaya alias amanah. Baik itu ya amanah, berilmu,
kuat fisik, tawado, istiqomah, menjaga martabat diri, adil, berperilaku baik, penuh kasih sayang, dapat dijadikan teladan, dijadikan contoh, tidak egois, mampu menjalankan tugas, cerdas dan bijaksana. Gitu. Nah, perencanaannya gini. Ini ilmu teman-teman. Ya walaupun saya baca, walaupun saya tidak maksudnya menyampaikanlah, saya juga lebih jauh tidak tahu masalah ini gitu kan. Tapi ini dengan kisah kita bisa tahu gitu. Supaya tahu kita harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin berbuka. Di sosmed itu banyak teman-teman yang ilmu yang luar biasa banyak. Nah, tetapi godaannya itulah, begitu buka sosmed, buka HP rencana ini mau buka aplikasi doa ya, aplikasi tentang bisnis itu. Ada yang muncul WA, buka dulu WA. Ada yang nelpon gitu kan. Akhirnya apa? Tidak jadi, bacanya tidak jadi gitu ya, lupa gitu. Akhirnya aduh pengen ke air, dari air tidur. Godaannya seperti itu. Ya, apa yang saya rasakanlah seperti itu gitu. Makanya saya ngobrol berarti pengalaman. Ada orang yang ngobrol tentang apapun itu berarti pengalaman. Ada yang menyampaikan, ada pengalaman gitu. Nah itu, jadi perencanaan Umar merupakan aspek penting dalam kepemimpinan, baik dalam lingkup kecil maupun besar seperti pemerintahan atau kekhalifahan. Perencanaan dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara masa kini dan masa depan. Dan jika perencanaan tersebut baik dan tepat, maka akan membawa seseorang menuju keberhasilan. Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kecakapan kepemimpinannya dengan tidak mengambil keputusan atau melaksanakan suatu tindakan tanpa merancang rencana yang matang. Harus dimusyawarahkan dulu, harus dipikir matang-matang, gitu kan, kalau jadi pemimpin itu. Walaupun jadi ketua RT, gitu kan, harus bermusyawarah dengan masyarakat, karena ada rukun tetangga. Nah ini disebut RT itu harus rukun dengan tetangga, gitu. RW, jangan warga negara, masyarakat, gitu ya. Nah, keuntungan, jadi harus rencana yang matang-matang. Ia mempertimbangkan sisi baik dan buruknya. Menimbang, ada iklan lagi. Jadi menimbang dulu, ya ditimbang-timbang. Timang-timang, anakku sayang. Itu mah anaknya. Ya menimbang apa ini bakal madorot, apa ini bakal merugikan gitu kan, dan maslahat, apa keuntungan gitu ya, serta memikirkan dampak penerapan bijaksananya di masa yang akan datang gitu, bukan sekonyong-konyong gitu kan. Memberi kebijakan itu harus dipikir matang-matang sebelum dikabarkan ke masyarakat, itu harus betul-betul ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan bahwa ia memiliki akal yang cerdas, namun tetap takut akan azab Allah. Ini mencerminkan kepribadiannya yang menyadari urgensi perencanaan dan pemikiran dalam mengambil keputusan, pemikiran dalam mengambil keputusan.
Dalam merancang setiap aspek pemerintahan, tujuan utama yang dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz adalah pembaharuan sesuai dengan metode Nabi, ya, dan kepemimpinan yang benar. Misi yang dijalankannya untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan penegakan kebenaran dan keadilan, eliminasi kedoliman, ya, serta menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sekitar. Gitu teman-teman. Ya. Oke. Dalam segi organisasi, ada iklan lagi nih. Dalam segi organisasi terdapat 4 pilar utama yang dimiliki atau yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, keempat pilar tersebut, nah sama, ada keempat pilar nih. Jadi kita ingat kepada perusahaan, ya. Perusahaan itu harus megang keempat pilar. Nah, 4 pilar tersebut adalah khalifah, gubernur, penanggung jawab Baitul Mal, dan hakim. Ini 4 pilarnya di kepemimpinannya. Di bawah keempat posisi utama tersebut dibentuk jabatan spesifik seperti bagian perpajakan, angkatan perang, sekretaris kepolisian, ya, pengawal, dan sebagainya untuk mengurus roda pemerintahan. Struktur pemerintahan ini memiliki kesamaan dengan pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya. Tetapi yang membedakan adalah kualitas kerja setiap bagian yang terarah dan terkontrol sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki aturan prosedur untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Setiap individu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pegawai pemerintahan atau masyarakat sipil, atau merasa hak mereka belum diberikan setelah menunaikan kewajiban, dapat mengadukan keluhannya kepada Khalifah. Khalifah membuka pintu, ya. Nah, bukan seperti itu. Khalifah membuka pintunya, pintu istana secara luas dan mendengarkan dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Bukan diterima tapi tidak ditindaklanjut. Nah, itu percuma gitu kan. Harusnya mendengarkan terus menindaklanjuti gitu. Seperti ini nih, jalan jelek kita ajukan ke pemerintahan bagian perjalanan itu. Ya ditanggapi, tapi tidak ditindaklanjuti. Kan percuma, jalannya butut-butut kayak we. Gitu kan, kasihan orang kampungnya yang punya penghasilan pertanian itu mau dijual, jalannya hancur, jalannya rusak. Kan bukannya untung. Owner dealnya karena jalan rusak, ininya bocor, itunya rusak, ininya jatuh juga. Nah, itu bukannya untung, malah buntung. Gitu. Itu jadi dapat mengadukan. Itulah. Umar bin Abdul Aziz berusaha mengembalikan segala urusan sesuai dengan tatanan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Ia mengacu pada wasiat Rasulullah kepada umat untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz meyakini bahwa mengamalkan sunnah Rasulullah memiliki kemuliaan dan kekuatan. Upaya terlihat dalam pemerintahannya agar kebunnya dikembalikan dan diurus seperti pada masa Rasulullah. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz mengembalikan tanah di Padak dan menekankan para khalifah sebagai pemimpin dan pembimbing umat, bukan penguasa dengan kemewahan. Gitu. Banyak ceritanya itu, kalau diceritakan panjang. Khalifah Umar itu
nyamar jadi pengemis gitu ya. Ada orang datang menanyakan mau ketemu sama Khalifah Umar, tahu-taunya beliau yang itu pakai baju sobek-sobek gitu ya, atau yang tidur di bawah pohon kurma gitu. Panjang itu ceritanya. Nah, dengan pemahaman ini, Umar bin Abdul Aziz membedakan antara khalifah dan raja, menolak penghormatan berlebihan, dan menekankan bahwa posisi seorang khalifah adalah di tengah-tengah rakyat. Ia mencontohkan sikapnya dengan menegur seorang polisi yang berjalan menunduk di depannya, mengingatkan bahwa mereka hanya seorang muslim dalam umat Islam. Tindakan ini mencerminkan usahanya dalam mengembalikan administrasi negara seperti pada masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidah. Dunia pemerintahan dapat diibaratkan sebagai wilayah yang sangat menguntungkan secara finansial, banyak godaan yang menghiasi di dalamnya. Apabila seseorang memasuki wilayah ini tanpa niat tulus untuk melayani umat, maka mudah terjerumus dalam tindakan pengkhianatan terhadap umat. Tindakan ini mencakup korupsi, kolusi, nepotisme, penggelapan uang negara, pembagian kekayaan negara, penindasan rakyat, dan tindakan kezaliman serta pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jika penyelewengan ini menjadi tradisi di pemerintahan, setidaknya ada dua kerusakan fatal dalam sebuah negara. Pertama, kehilangan keberkahan pemerintahan. Kedoliman dalam pemerintahan tidak mungkin mendatangkan keberkahan. Kedua, kerusakan dalam sistem pemerintahan karena penyalahgunaan kekayaan negara. Gitu. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk menutup celah yang dapat menyebabkan pegawainya mengkhianati amanah rakyat. Beberapa tindakan diambil untuk mencegah penyelewengan. A. Memberi gaji yang cukup. Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji yang memadai kepada para pegawai pemerintahan dengan harapan bahwa kebutuhan mereka dapat terpenuhi tanpa melaksanakan penyelewengan terhadap rakyat. B. Membiasakan transportasi atau transparasi politik. Umar berusaha menciptakan pemerintahan yang transparan, di mana kebenaran dilaporkan tanpa dipoles. Kebohongan dan kedustaan dalam pelaporan pemerintahan dihindari. Gitu. C. Menolak segala bentuk suap. Umar menekankan penolakan terhadap suap. Sogok, suap itu. Karena hal ini dapat merusak integritas pemerintahan dan menciptakan ketidakadilan. D. Membuat skala prioritas pengeluaran. Umar menetapkan prioritas dalam pengeluaran belanja negara, menghindari pemborosan dan memastikan dana negara digunakan sesuai dengan kebutuhan yang penting, bukan untuk pribadi. Menipu ke pribadi we ada duit teh. Duit negara teh hilang we jadi utang. E. Melarang para pejabat pemerintahan untuk melakukan bisnis. Nah, di sini emang pejabat-pejabat itu tidak boleh bisnis gitu ya. Jangan bisnis kalau zaman Umar itu. Umar melarang pejabat pemerintahan melakukan bisnis untuk mencegah konflik kepentingan dan penyelewengan. F. Menjalani hubungan yang baik antara rakyat dengan pemerintah daerah. Umar membuka pintu bagi rakyat untuk mengadukan permasalahan mereka dan menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. G. Menindak penyelewengan para pejabat yang dipilih oleh khalifah sebelumnya. Umar tidak ragu-ragu menindak para pejabat yang terlibat dalam penyelewengan atau menegaskan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Gitu. Nah, hadirin sekalian, demikianlah kisah Umar bin Abdul Aziz kali ini. Kisah ini hanya menyajikan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam bidang ekonomi dan ketatanegaraan.
Insya Allah akan kita lanjutkan dengan beberapa bidang lainnya pada kisah yang berikutnya. Semoga semoga yang sekelumit ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, dan semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.